Ngakunya sih dia sudah pernah berhaji dan rutin banget umroh. Tapi yang anehnya ketika dia naik ke Jabal Nur itu dibantu sama Yesus. Wah, Yesus ikutan umroh, bos. Kisahnya hanya di Moalaf Channel dalam program 3M season kedua. Colok. Sering kita melihat murtadin Indonesia, ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Oh murtadin, minum formalin jadi kafirin. Hei murtadin, hei murtadin, ini mualaf siap nampolin bersama dengan umat muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang begitu sempurna dan luar biasa. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Moalaf dimanapun Anda berada, insya Allah hari ini kita akan membahas seorang murtadin yang mengaku pernah berhaji dan rutin banget umroh nih. Tapi ternyata Tai kucing. nanti kita akan bongkar ya. Terus bagi yang mau berinfak fisabilillah dan juga sodakoh untuk markas dakwah Moalaf Channel ini, insya Allah bulan Desember habis ya. Insya Allah nanti kita akan pindah dan untuk meringankan beban Moalaf Channel, karena alhamdulillah sudah sebagian, setengahnya kita sudah bayar untuk sewa markas dakwah itu. Dan bagi yang mau membantu Moalaf Channel untuk meringankan beban itu, silakan kirimkan infak fisabilillahnya ke nomor rekening yang ada di bawah ini nih. Ya, insya Allah semua yang diberikan ini Allah ganti dengan berkali-kali lipat dan menjadi bekal kita untuk di akhirat sana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hayu atuh sahabat Moalaf, kita tampol bareng-bareng dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tampol heula atuh. Tampol bos. Shalom Ibu. Shalom, ya. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik sekali. Haleluya. Haleluya. Bu Haja, kalau dulu Ibu Haja Habibah ya? Habibah. Boleh dicerita sedikit sekarang namanya apa Bu? Nama yang sekarang adalah Trisna Yohana Kasih. Oh, Jadi, sekarang sudah menjadi Trisna Yohana Kasih atau dipanggil Ibu Nana ya? Iya. Iya. Jadi sejak kapan itu berubah namanya? Jadi Ibu Trisna Saya Yohana. sejak berubahnya tanggal 1 Februari 2018. Saya berubah nama itu. Yang dulu nama memang asli dari lahir adalah Trisnawati. Begitu 2010 nama saya dirubah waktu di Mekah itu dengan kiai saya Haja Trias Habibah. Haja Trias Habibah. Iya. Oke. Jadi biasa dipanggil Habibah. Oke, luar biasa. Wow, luar biasa banget ya. Nah ini pokoknya mah Islami banget lah ya. Biasa kalau siluman itu suka berbelit-belit ya. Coba, tadi pertama dia bilang nama yang sekarang itu Trisna Yohana Kasih. Terus dirubah sama kiainya katanya waktu di Mekah. Woi, jadi Hajah Trias Habibah. Teka bangetan sih teh. Terus nama asli dari kecil adalah Trisnawati. Siap. Ya, lanjut lagi ya. Shalom semuanya, saudariku yang terkasih, saudara-saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Saya akan bersaksi cinta kasih Tuhan seperti apa jamahan Tuhan terhadap saya. Jadi benar-benar saya dulu dari seberang. Pasti semua akan bertanya, Kamu nanya, kok bisa? Sudah naik haji, kok bisa mengenal Tuhan Yesus?
Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Aing benang perus. Hayang aing nanya nagenya naon gitu tuh nyatanya kasih eta gitu ya. Kalaupun bertanya, yakin bos udah naik haji, mana bukti visanya, mana bukti pasportnya, mana bukti fotonya, mana bukti koper hajinya lah minimal, atau tiket pergi umroh atau berhaji gitu. Betul nggak? Tapi biasanya siluman murtadin makarari kabeh. Kita lanjut. Semua itu tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Saat 2010 saya menjalankan ibadah haji. Dan di situ saya berjalan bersama rombongan yang ada di Jabal Rohmah. Saya melihat 3 salib. Dan orang tidak melihat semua, tapi mata saya melihat. Ada apa semua ini? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Saya belum sampai naik ke gunung tersebut ya, di Jabal itu kan suatu bukit ya. Jadi belum sampai naik itu, yang masih di tempatnya onta-onta itu saya melihat. Saat itu kan belum saatnya kita harus ke Mina, saat itu kita belum ke Arafah, ke Mina, terus Balang Jumroh itu belum. Jadi kita diantarlah, kita di Jabal Nur, Jabal Rohmah. Jadi di situ sampai kita ditempatkan di Gunung Magnet juga itu. Jadi di situ saya melihat, tapi kan saya sendiri yang melihat, yang lain kan tidak melihat. Iya. Jadi saya tidak pernah berpikiran bahwa ini tanda-tandanya kita akan tampol bersama. Tampol bos. Selalu dan selalu salib jadi pandangan para murtadin, apalagi yang mengaku murtadin. Masih ingat Nur Afni yang nangis tuh ketika dia lihat salib di atas Ka'bah. Cahayanya luar biasa. Dia membuka tangannya lebar. Terus ada si Heri anu tawaf 17 kali cenanya melihat salib di atas Ka'bah juga. Masih 8 juta pada saat kita naik haji. Ya, memang saya lihat itu salib di atas Ka'bah. Dan masih banyak lagi murtadin-murtadin yang ngaku ketika melihat salib di atas Ka'bah itu lalu mereka murtad. Dan kenapa para mu'alaf yang sudah ke Mekah, sudah umroh, sudah haji, nggak pernah tuh ditunjukin salib? Padahal mereka mu'alaf loh ya, mantan penyembah manusia yang berubah jadi Tuhan, yang mati di kayu salib. Kenapa para mu'alaf nggak pernah seperti itu? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Memang aneh-aneh murtadino ya. Kita lanjut ya. Bu, waktu ibu melihat salib ya, itu perasaan ibu seperti apa waktu itu? Waktu di Jabal Rohmah di Mekah itu? biasa saja, karena saya berpikir aneh gitu aja. Jadi saya tidak ada pikiran masa sih. Tapi setelah saya sadar saya mengenal Tuhan Yesus, itu baru saya menyadari dan saya berpikir, oh iya ya, waktu itu Tuhan sudah mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan berarti saya ini bukan orang yang benar. Justru saya sadar, di mana salib 3 yang saya lihat, yang saya pelajari saat ini sesuai dengan firman, di situ Tuhan menyerahkan dirinya bersama 2 penjahat yang dikatakan ada 2 kiri kanannya, ada 2 penjahat. Jadi saya baru mengerti, baru menyadari saat ini. Waktu itu tidak sama sekali, karena saya tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus. 3 salib yang ada di padang gurun, yang ada di bukit, ternyata itu Golgota. Amen. Jadi saya tidak tahu. Biar tahu, saya tampol ya. Tampol bos.
Kita setiap hari itu sering banget lihat salib, percaya nggak percaya nih, dari orok ya sampai detik ini sering banget. Tapi kita nggak lebay bos. Bentuk salib itu ada di tiang listrik, terus ada di tiang jemuran, terus rumah sakit, ambulan, jendela rumah tuh. Bahkan di film-film salib itu jadi pengusir setan. Setannya bukan pergi, malah geli gitu ya. Terus ada di kalkulator juga tuh, ada tanda tambah ya di matematika. Sering banget kita lihat, tapi biasa aja. Kebayang atuh kalau sering lihat yang kayak gitu terus murtad gitu ya. Apa coba yang diomongin sama para murtadin ketika muncul di media sosial? Contohnya misalnya ya, ketika saya lagi jalan, saya lihat salib melintas pakai mobil ambulan. Di situ saya menyadari kalau Tuhan di bawah ambulan. Ada lagi. Ketika saya main layangan, dan layangan saya ternyata nyangkut di salib. Tapi setelah saya sidik-sidik, setelah saya lihat-lihat, ternyata itu tiang listrik. Di situ saya sadar bahwa Tuhan tidak mau saya main layangan, makanya nyangkut di tiang listrik. Kan banyak gitu bisa ngarang cerita yang seperti itu. Banyak di sekitar kita. Tapi kita be aja. Kita nggak lebay. Nggak perlu jauh-jauh ngaku lihat salib itu di Mekah, di Jabal Nur, Jabal Rohmah. Apalagi ketika lagi naik haji, lagi umroh. Ente kadang-kadang. Wow. Itu bisa. Saya mewakili dari yayasan untuk membentangkan banner. Saya membentangkan banner dan saya adalah satu-satunya perempuan yang naik ke gunung tersebut. Tapi saya itu seperti ada yang ngangkat, yaitu jubah itu. Jadi lagi-lagi yang diperlihatkan itu jubah dan sinar. Tapi yang pertama awalnya itu memang salib. Dan yang kedua itu jubah yang untuk menuntun saya ke atas itu. Jadi saya tidak punya pikiran itu siapa. Saya kira. Sebentar Bu, itu waktu haji yang pertama itu di tahun yang berbeda yang. Tidak. Hah? Di tahun yang sama? Saya haji cuma 1 kali saja. Oh, terus? Jadi saya naik haji 1 kali saja. Lain ya, kalau umroh itu kan cuma tidak ada, kita tidak ke Arafah, ke Padang Arafah, kita tidak ke Mina, dan kita tidak balang jumroh kalau umroh ya. Tapi kalau haji itu semua lengkap. Oh, haji semua lengkap. Iya. Kalau umroh berbeda. Beda. Oke. Nah, boleh tahu Ibu pergi umroh berapa kali, Bu? Bapak jangan sebut itu. Oh, nggak apa-apa. Nggak usah sebut apa dari mana. Cuman berapa kali Ibu pergi umroh? 1 kali. Oh, gitu Iya. ya. Gitu. Ya, jadi Ibu Nana ini memang seorang yang spesial ya buat kita. Ketahuan deh ya ngibulnya. Tadi nyebut yang kedua kalinya. Pas ditanya beberapa kali, cuma sekali katanya. Terus pas ditanya umroh, bilang, Bapak jangan sebut itu. Nah, boleh tahu Ibu pergi umroh berapa kali, Bu? Bapak jangan sebut itu. Oh, nggak apa-apa. Bapak jangan sebut itu. aduh ucup ya, hidup kok menipu mulu ya. Nih hobi sih teh kan nipu teh. Tapi sih udah nggak heran ya dengan orang seperti ini tuh. Udah putus urat malunya. Yang penting mah persepuluhan dan persembahan kasih jalan terus. Bener tuh ucup sih teh. Betul. Banget saya teh ucup. Ningan siapa ngobrol aja jeung tonggeret saya teh babal ah. Lanjut kue. Apa? Jadi waktu naik ke atas itu seperti ada orang yang mengangkat cepat-cepat untuk saya jalan ke atas Gua Hirok itu. Oh. Jadi di situ ada Gua Hirok, persembunyiannya Nabi Muhammad, dan di situ saya sampai ke atas sampai bisa lihat jam-jam tower, jadi lihat Ka'bah, jadi lihat semuanya. Itu saya baru berpikir saat ini. Gua Hirok teh naon, saya teh bedol. Aduh, satu-satunya wanita yang sampai puncak untuk membentangkan banner cenah ya. Bagi yang sudah berhaji, kabayang penuhnya Jabal Nur tuh pada saat musim haji seperti apa. Tapi hebat si ibu iyenya. Dibawa ku Yesus ngapung gitu ya sampai ke puncak. Saat memang benar-benar Tuhan jamah hati saya, di situ saya tanya sama Bapak Pendeta, ya sudah, mulai dari situ saya sudah melepaskan hijab saya tidak sholat lagi, dan sampai
Bapak pendeta bilang, Umi kenapa hijabnya dilepas? Saya bilang, orang Jawa maklum, sumuk karena panas kan, di Jawa juga tempat kami panas. Jadi di saat kami jalan, karena kami bekerja sama dengan Bapak pendeta itu, Bapak pendeta tidak pernah menginjilin saya dan tidak pernah untuk membuat saya menjadi orang Kristen. Iya. Tapi memang dari dasarnya 2010 saya naik haji, itu sudah Tuhan Jamah pelan-pelan. jamah saya pelan-pelan, dan 2000 dan Bapak pendeta itu 2013 adalah teman saya juga. Tapi 2017 ketemu lagi. Di saat itu saya sudah sendiri juga gitu. Sudah menjanda ya. Akhirnya menikahlah si pendeta ini dengan si Ibu Trisnawati ini. Mereka menikah secara Kristen, tentunya dengan seorang pendeta sesuai dengan apa yang dia ucapkan, yang mencalonkan diri nih pendeta ini sebagai kepala desa di daerah NTT. Namanya Pendeta Yohanes Mone. Dikarenakan si ibu ini, Ibu Trisnawati ini seorang janda dan bukan seorang haja, hanya mengaku-ngaku saja. Dan ibu ini melayani di gereja GKI Sidoarjo. Sekarang tinggal di NTT bersama suaminya. Ya, itulah faktanya. Jadi jangan ngaku-ngaku deh sebagai orang yang sudah naik haji gitu ya. Apalagi jebolan pesantren, anak kiai, mantan ustadz, ustazah, mantan habaib ya, dan lain sebagainya. Karena Allah itu tidak akan membiarkan agama Islam dipadamkan cahayanya, apapun caranya. Karena Allah sudah firmankan tuh dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-32 dan juga Quran surah As-Saff ayat ke-8, yang artinya mereka ini, para kafirun ya, para munafikun, mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut-mulut dan ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya ya. Jadi semoga dengan adanya kisah seperti ini tuh bukan membuat kita murtad gitu ya, akan tetapi kita bisa lebih yakin dan percaya hanya Islamlah agama yang diterima di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak kita sembah. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.